Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, saya mau ucapkan terima kasih ya yang sudah mengklik videoku. Semoga di videoku ini ada manfaatnya. Di video kali ini, saya mau share lagi kegiatan saya sebagai berumah tangga. Nah, ini tuh video yang hari Minggu kemarin ya teman-teman, yang sempat saya videoin gitu, tapi baru sempat saya up, baru sempat juga saya edit-edit. Di sini tuh saya mau ganti sarung bantal dulu, karena sarung bantal saya sudah beberapa hari saya pakai ya. Seperti biasa, saya tuh paling demen ya ganti sarung bantal. Sudah rasa kotor ya, saya ganti aja. Nah, lanjut, ini saya mau jemur dulu sih karpetnya, karena di luar itu mataharinya benar-benar cerah banget. Habis jemur karpet, di sini saya lanjut lagi ganti horden ya teman-teman. Nah, untuk horden yang dekat pintu utama itu sudah diganti ya. Itu sebenarnya harus pakai tangga, karena saya nggak punya tangga ya teman-teman. Jadi saya minta tolong sama om yang ada di depan, karena dia punya tangga ya. Jadi sekalian saya minta tolong digantiin horden saya. Nah, setelah itu ini saya lanjutkan lagi ganti horden yang pas di depan pintu kamar. Ini tuh kebanyakan penutup ringnya itu copot gitu ya teman-teman. Jadi ini saya pakai agak berbeda. Yang saya punya itu adanya silver ya. Jadi penutup ring saya itu ada yang warna coklat dan ada yang warna silver. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nggak kelihatan juga. Soalnya ini gelombangnya terlalu banyak ya. Jadi penutup ringnya itu nggak terlalu kelihatan berbeda warnanya. Nah, kalau teman-teman lihat horden yang saya pasang ini agak panjang gitu. Itu sebenarnya horden yang di rumah lama dulu ya teman-teman. Karena di rumah lama itu jendelanya agak tinggi-tinggi dan pintunya juga agak tinggi ya. Jadi dipasang di rumah yang ini tuh agak kepanjangan gitu ya teman-teman. Jadi nanti saya akali, saya lipat sedikit pas saya gantung di talinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya horden yang saya bikin beberapa tahun yang lalu. Ini saya jahit sendiri ya. Jadi saya dulu itu sukanya jahit horden sendiri ya teman-teman. Sukanya jahit horden dari rumah. Kalau mau dikumpulin itu tuh horden saya sudah 11 pasang ya kalau nggak salah. Karena setiap lebaran dulu itu saya sukanya jahit horden ya teman-teman. Jadi kalau dikumpulin itu horden saya sudah ada 11 pasang ya kalau nggak salah. Dan yang tersisa itu tinggal 3 pasang. Ada beberapa yang saya bagi-bagiin aja ya teman-teman, sama orang tua saya, adik saya, tante-tante saya. Itu tuh saya bagiin aja dan alhamdulillah mereka senang ya. Dan nggak tahu kenapa ya teman-teman, tahun ini saya tuh mager banget buat jahit-jahit horden, jadi itu saya beli aja kemarin. Nah, enaknya bikin sendiri itu tuh gelombangnya lebih banyak gitu ya teman-teman, dibandingkan dengan yang saya beli kemarin. Itu tuh gelombangnya sedikit banget dan ukurannya itu bisa lebih pas dari ukuran jendela kita dan ukuran pintu kita. Nah, seperti ini ya. Ini tuh sebenarnya bukan horden yang untuk di sini ya. Ini tuh untuk horden yang di rumah lama. Lanjut lagi ya teman-teman, dari tadi saya ngoceh, di sini saya simpan kembali untuk kursinya. Dan ini saya mau lanjut lagi ganti taplak meja. Nah, ini juga ada taplak meja buat meja makan ya. Itu saya bawa dulu ke belakang, itu yang senada dengan horden ya. Itu saya jahit beberapa tahun yang lalu. Sayangnya saya cari si sarung galonnya itu nggak tahu tercecer di mana, dan alas kulkas itu tuh nggak tahu tercecer di mana ya teman-teman. Sudah saya cari kemana-mana tapi nggak nemu. Daripada mumet ya nyarinya, mending pakai yang ada aja. Sekarang saya lanjut lagi bersihkan di kamar depan. Tapi sebelumnya di sini saya ganti dulu untuk hordennya. Itu saya lap juga ya untuk besinya, karena benar-benar kotor banget, sudah debuan ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada lagi beberapa tutup ringnya yang copot. Untungnya saya masih punya sisaan ring ya teman-teman, penutupnya maksudnya ya. Tapi ini agak berbeda warnanya teman-teman. Itu saya pakai ya warna silver. Nah, ini sudah selesai dan tidak kelihatan ya teman-teman, soalnya itu gelombangnya banyak. Jadi ringnya itu ada 2 warna. Di sini tuh sebenarnya saya pakai ring warna coklat dan warna silver, tapi nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi rapikan kamar si kakak karena sudah berantakan banget ya teman-teman. Ini tuh saya rapikan di spraynya dan saya sapu-sapu di atas tempat tidur. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi tadi saya ngoceh sampai lupa menyapa teman-teman yang ada di rumah ya.
aktivitas teman-teman lagi ngapain? Mungkin ada yang samaan dengan saya ya, lagi beres-beres rumah, mungkin juga ada sibuk ngomong anak, mungkin juga ada masak-masak. Apapun kegiatan kita semoga menjadi ladang pahala ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya teman-teman jalani aktivitas sehari-hari dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, di sini juga saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, selalu kasih like, selalu kasih komen yang positif. Saya mau ucapkan terima kasih ya. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru gabung, saya mau ucapkan salam kenal ya dari saya. Lanjut, saya pasang dulu taplak mejanya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi ya. Ini tuh yang saya jahit. Ini tuh sisaan dari kain horden yang kemarin ya. Daripada nggak dipakai, mending saya jahitkan untuk taplak meja. Dan di sini tuh saya kasih renda gitu ya teman-teman di pinggirnya. Jadi hasilnya seperti ini. Sayangnya nggak tahu sarung galon dan sarung taplak kulkasnya itu di mana. Nah, ini saya lanjut lagi bersih-bersih dapur. Di sini saya mau lap-lap dulu semuanya, dan tadi itu ada ragi ya yang saya aktifkan terlebih dahulu karena habis ini saya mau bikin donat ya. Terus di situ saya lagi rebus daging ya teman-teman. Itu saya rebus selama 5 menit. Kalau saya masak daging itu biasanya saya rebus dulu selama 5 menit. Terus saya matikan si kompornya, itu saya diamkan selama 5 menit. Tutupnya enggak saya buka-buka ya. Itu saya lakukan sebanyak 3 kali. Jadi saya rebus dulu selama 5 menit. Terus saya matikan apinya, itu saya diamkan selama 5 menit. Terus tutupnya enggak saya buka-buka ya. Dan hasilnya itu benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, seperti itu aja teman-teman kalau saya lagi rebus daging, dan gas juga bisa hemat ya. Oke teman-teman, dari tadi saya ngoceh, di sini saya nggak banyak ngomong lagi ya. Sekarang saya mau lanjut sapu-sapu lantai sampai ke depan. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 한 번만 놀자. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락. Selesai sapu lantainya, ini saya lanjut lagi mau masak-masak ya. Tapi di sini saya nggak videonya teman-teman pas saya ngepel lantai, soalnya sudah panjang banget ya. Ini aja durasinya benar-benar panjang banget ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan nontonnya. Dan selesai sapu-sapu, selesai ngepel juga. Di sini saya lanjut lagi mau masak-masak. Tapi sebelumnya saya mau bikin donat dan bakpao dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah aktifkan si raginya. Untuk bahan-bahannya itu
saya hanya pakai tepung terigu, terus saya tambahkan vanili, saya tambahkan telur 1 butir, dan saya tambahkan SP. Lagi-lagi saya lupa ya teman-teman, tambahkan gula pasir. Namanya emak-emak ya kadang lupa, jadi ini saya nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Nah itu juga saya tambahkan margarin, dan saya tambahkan tepung terigu lagi ya biar jadinya banyak. Sebagian itu saya mau simpan aja di kulkas nantinya. Nah ini tinggal saya tuangkan aja si raginya, tinggal diuleni aja ya sampai kalis. Tapi di sini saya main sulap-sulap aja ya teman-teman. Tidak saya videoin pas uleni adonannya, soalnya kalau diuleni adonannya itu bener-bener lama banget ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman, saya uleni si adonannya. Nah ini sudah kalis ya teman-teman, tinggal saya tutup aja pakai plastik wrap. Ini ditunggu aja sampai benar-benar mengembang. Nah di sampingnya itu saya habis rebus toge ya, karena kalau kita makan rawon itu enaknya sama sayur toge. Nah ini saya tutup juga ya untuk sayur togenya, nanti takutnya ada lalat karena ini sudah saya rebus. Dan kalau saya bikin donat itu ya teman-teman nggak pakai takaran ya, taunya pakai feeling aja ya. Jadi kalau saya bikin sesuatu itu nggak tahu pakai takaran ya teman-teman, sukanya pakai feeling aja seperti itu. Habis itu kita tunggu si adonannya benar-benar mengembang. Di sini saya sambil-sambil aja ya masaknya. Ini saya mau bikin rawon, bumbunya itu benar-benar simple banget ya teman-teman. Di sini saya hanya tumis bawang putih karena saya nggak punya bawang merah yang bulat ya. Jadi ini saya pakai bawang putih aja. Nah di sini saya pakai bumbu rawon Indofood. Ini tinggal ditumis saja ya, dan tinggal ditambahkan air. Nah kalau bikin seperti ini benar-benar bisa habis nasi sebakul ya teman-teman. Ini tuh benar-benar enak banget. Habis itu tinggal ditambahkan daging yang sudah direbus tadi karena dagingnya sudah empuk, dan ditambahkan air. Dan ini saya tambahkan penyedap rasa, rasa sapi gitu ya teman-teman, secukupnya aja. Dan saya tambahkan sedikit gula ya. Jadi kalau saya masak-masak itu sukanya yang agak manis-manis gitu ya teman-teman. Akhir ini ditambahkan daun bawang. Nah udah deh seperti ini aja ya teman-teman. Nanti kalau pas mau dimakan tinggal ditambahkan aja sayur toge. Nah, lanjut lagi teman-teman, karena ini adonannya sudah mengembang. Di sini saya mau bulet-buletin dulu. Di sini saya mau bikin adonan donat ya. Kalau untuk adonan donat saya seperti ini aja ya teman-teman. Nggak saya lubangi di tengahnya karena nggak pede ya teman-teman. Nggak tahu modelnya kayak gimana kalau saya lubangi di tengahnya. Jadi itu saya tekan-tekan aja ya ke bawah. Habis itu saya tunggu aja beberapa menit karena masih mau mengembang gitu ya teman-teman. Habis itu baru saya goreng. Nah untuk sisaan adonannya di sini saya bikin bakpao. Ini tuh alasnya saya pakai kertas untuk bolu kukus gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai yang ada aja. Dan ini sih bakpaonya saya isi meses. Nah ini sudah ada beberapa yang jadi ya. Sebelumnya di sini saya panaskan dulu untuk kukusannya, dan saya panaskan juga untuk minyaknya karena donatnya sudah ngembang. Tapi sebelum saya goreng si donatnya, di sini saya goreng kerupuk dulu ya, karena kalau kita makan rawon itu enaknya pakai kerupuk. Selesai goreng kerupuk, di sini saya lanjut lagi goreng si donatnya. Ini tuh digoreng sebentar aja teman-teman, dan apinya itu saya kecilin aja. Nah ini jadinya ada beberapa ya. Jadi kalau kita bikin sendiri tuh jadinya lebih banyak, kebersihannya kita lebih tahu juga, dan kita lebih tahu juga bahan-bahan apa yang kita gunakan. Nah ini juga si bakpaonya saya kukus dulu ya, dan ini sudah selesai teman-teman. Sekarang saya hidangkan semua makanannya di meja makan. Di sini tuh ada bon cabe, itu tuh punya si adik ya. Sebenarnya dia itu paling suka makan sesuatu itu pakai bon cabe. Nah ini juga si rawonnya sudah matang ya teman-teman, tinggal saya taburi aja bawang goreng di atasnya. Dan si donat dan bakpaonya juga sudah matang. Itu si donatnya nggak sevideo ini ya, pas saya kasih topping itu saya kasih topping coklat dan meses di atasnya.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Di sini tuh ada sayur toge, terus ada rawon, terus ada donat dan bakpao. Di situ juga ada jeruk nipis, ada kerupuk, dan masih ada sisaan bakpao dan donat ya. Itu belum saya kasih topping. Itu saya mau masukin aja ke dalam kulkas. Nah, untuk rawonnya tinggal saya kasih aja bawang goreng di atasnya. Nah, seperti ini aja teman-teman menu sederhana kami. Alhamdulillah selalu bersyukur ya diberikan kesehatan bisa masak buat keluarga. Dan seperti ini ya isi si bakpaunya benar-benar empuk gitu dan isi coklatnya itu benar-benar lumer gitu ya. Padahal ini hanya meses ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman rawonnya. Ini tuh benar-benar enak ya dan bisa menghabiskan nasi sebakul gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kegiatan saya sudah selesai, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi ya. Maafin kalau video saya ada salah-salah kata, maafin juga kalau di video saya ada yang kurang. Ambil sisi baiknya aja dan buang sisi buruknya. Terima kasih sudah menemani kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.